Salam jumpa dengan Kang Sunudin Channel. Kita kembali berjumpa dengan Kang Sunudin Channel. Kang Sunudin Channel pada kesempatan ini akan membahas topik peran tradisi dalam sastra. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita atau para leluhur kita, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun. Sekali lagi saya ulangi, diwariskan secara turun-temurun dari generasi tua ke generasi muda. Jadi dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, kita bicara tradisi itu sebenarnya tidak sederhana, sangat kompleks. Karena apa? Tradisi mempunyai berbagai fungsi. Sebelum saya menyampaikan berbagai fungsi tradisi, kita perlu memahami apa tujuan tradisi. Tujuan tradisi agar seseorang atau kelompok masyarakat memahami nilai-nilai budaya, kaya terhadap nilai-nilai budaya, mengenal dan memahami nilai-nilai sejarah, sehingga dengan tradisi seseorang menjadi kaya akan budaya dan kaya wawasan terhadap sejarah leluhurnya yang selama ini mungkin belum dikenal. Dan tradisi juga memiliki tujuan agar anggota masyarakat tradisi yang bersangkutan bahagia. Mengapa kita katakan berbahagia? Karena tradisi selalu menjaga keharmonian, keseimbangan, keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungannya. Adapun fungsi tradisi sebagai penyedia fragmen warisan sejarah atau historis. Apakah itu yang berwujud gagasan atau berwujud sikap atau yang berwujud benda? Misalnya candi. Jadi dengan tradisi seseorang atau masyarakat bisa dijadikan tumpuan untuk bertindak saat ini, untuk bertindak masa yang akan datang, berpijak pada masa yang lampau. Kedua, tradisi juga memiliki fungsi pemberi legitimasi terhadap pandangan hidup. Mengapa? Karena tradisi itu berisi aturan, etika, tata cara, pola-pola. Nah, aturan, tata cara inilah yang menjadi pedoman bagi seseorang atau anggota masyarakat tertentu di dalam bersikap, di dalam berpendapat atau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Aturan-aturan itu dianggap memang memiliki kebenaran dan sudah teruji oleh perjalanan waktu. Kemudian ketiga, tradisi juga berfungsi sebagai tempat pelarian.
Misalnya, ada seseorang yang mengalami kekecewaan atau bahkan stres karena tensi atau tekanan hidup modern yang begitu dahsyat, sehingga dia tertekan, kecewa dan stres, dia akan rindu kembali kepada tradisi. Karena apa? Disitulah tradisi menawarkan hidup yang seimbang antara kebutuhan, antara tuntutan. Salah satu karakteristik tradisi yang selalu menjaga keseimbangan, sehingga rasa-rasa kekecewaan itu akan terobati kalau kita kembali kepada situasi, suasana, nuansa di tradisi. Kemudian berikutnya, bahwa tradisi juga menyediakan simbol identitas kolektif. Contohnya apa? Ada lagu-lagu daerah, ada lagu-lagu kebangsaan, ada bendera suatu negara. Nah, ini simbol-simbol kolektif yang diyakini oleh masyarakat pemiliknya atau oleh seseorang yang menjadi anggota masyarakat yang bersangkutan. Jadi menunjukkan identitas mereka. Kemudian berikutnya, tradisi juga berfungsi sebagai akar kreativitas, ya. Terutama bagi para kreator di dunia kesenian misalnya. Dia berpijak pada tradisi, bisa menciptakan berbagai bentuk kesenian, apakah itu seni tari, seni sastra, seni musik, atau bentuk-bentuk kesenian yang lain. Dia berpijak pada tradisi, kemudian dia mengkreasi, ya, mengcreate menjadi suatu bentuk kesenian yang baru misalnya. Kemudian tradisi juga berfungsi sebagai sarana penyesuaian. Misalnya di dalam keluarga, seorang ayah atau seorang ibu, seorang kakek atau seorang nenek mengajari cucunya untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, untuk berinteraksi dengan tetangga atau dengan orang lain. Nah, seorang kakek, seorang nenek, seorang ayah, seorang ibu ini akan menerapkan pola-pola tradisi bergaul yang sudah berjalan di keluarganya, yang sudah berjalan di masyarakat secara luas. Tradisi juga memiliki fungsi sebagai pelumas komunikasi. Misalnya, ada orang Jawa berada di Kalimantan karena dia bekerja di Kalimantan. Suatu ketika dia ketemu dengan orang lain yang tidak dikenal. Begitu berinteraksi dan berkomunikasi, ternyata mereka berdua ini berasal dari Jawa. Nah, antara penutur dan mitra tutur yang menyadari bahwa tradisi mereka itu berasal dari Jawa, maka dengan sendirinya komunikasi mereka akan lancar, akan mencair dan saling terbuka. Nah, inilah salah satu fungsi tradisi sebagai pelumas komunikasi antar seseorang atau antar kelompok orang. Dan tradisi juga bisa menjadi sumber inspirasi. Contohnya, ada suatu keluarga baru atau temanten baru
kemudian dia membentuk suatu keluarga. Lah ini bisa berpijak pada tradisi-tradisi masyarakat yang sudah berjalan di mana mereka berada. Misalnya cara membangun rumah tangganya, cara membangun kerukunannya, cara membangun persaudaraannya. Dia akan berpijak pada tradisi-tradisi yang sudah berjalan. Nah, lalu apa yang bisa dimainkan tradisi di dalam konteks sastra atau peran tradisi dalam dunia sastra? Tradisi dalam dunia sastra bisa berperan sebagai akar penciptaan karya sastra. Maksudnya, seorang pengarang di dalam mencipta karya sastra, dia sepenuhnya berpijak pada tradisi. Jadi tradisi sebagai ruh di dalam penciptaan karya sastra. Contohnya adalah Linus Suryadi dengan Pengakuan Pariem. Si Linus berpijak sepenuhnya pada akar tradisi Jawa di dalam menulis karyanya yang berjudul Pengakuan Pariem. Juga contoh lain ya, saya ulangi, Sutarji. Ya. Sutarji di dalam menulis puisi dia membuat kredo bahwa kata jangan dibebani makna. Kata itu mantra. Biarkan biarkan kata itu bergerak sesuka hatinya. Ya, bisa jungkir balik, bisa lari-lari dan sebagainya, bahkan bisa menelanjangi dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa tradisi mantra sebagai tradisi puisi yang sangat tua menjadi akar penciptaan karya puisi oleh Sutarji. Sama dengan Rendra juga sama, salah satu puisinya yang berjudul Sajak Peperangan Abimanyu, ya. Ini sama. Rendra mengangkat berakar pada tradisi pewayangan yang dituangkan dalam sajak yang berjudul Sajak Peperangan Abimanyu. Ini menunjukkan bahwa tradisi sebagai akar untuk penciptaan karya sastra. Di ruhnya di dalam penciptaan karya sastra itu beranjak dari tradisi. Kemudian tradisi dalam konteks karya sastra juga menjadi inspirasi jelas ya. Jadi seseorang pengarang, apakah itu cerpenis ya, penyair, novelis atau seorang dramawan misalnya ya, penulis naskah-naskah drama, dia bisa memanfaatkan tradisi ya sebagai sebagai sumber inspirasi untuk menulis karya-karyanya ya. Seperti misalnya naskah dramanya Arifin Sinur. Nah, ini banyak yang mengetengahkan beranjak dari inspirasi tradisi Jawa misalnya. Kemudian tradisi juga bisa memainkan peran di dalam karya sastra sebagai penguat. Ya. Salah satu contoh adalah puisinya Mas Darmanto Yatman yang terkumpul dalam Sori Gusti. Di sini Mas Darmanto menggunakan berbagai bahasa, terutama bahasa Jawa ya. Tradisi Jawa banyak yang diangkat di dalam karya-karyanya Mas Darmanto Yatman. Di sini menunjukkan bahwa tradisi itu menginspirasi seorang Mas Darmanto Yatman untuk menulis puisi. Tentu salah satunya, tidak semuanya ya. Jadi bagi Mas Darmanto Yatman bahwa di dalam berkarya itu seseorang tidak bisa
dibelenggu oleh salah satu bahasa, ya. Karena namanya mengaktualisasikan gagasan, pikiran, rasa itu bebas dengan menggunakan berbagai bahasa. Nah, ini jelas tradisi Jawa di karya-karya Mas Darmanto Yatman memberi penguatan ekspresi dari Mas Darmanto Yatman. Kemudian tradisi juga sebagai penanda atau sebagai identitas di dalam karya sastra. Misalnya di dalam novel atau cerpen atau drama ada nama Putu atau nama Nyoman, jelas ini sebagai penanda bahwa tokoh tersebut berasal dari Bali, tidak mungkin berasal dari Jawa. Sama dengan pakaian yang saya kenakan ini, ya. Pakaian yang saya kenakan ini tentu ini sebagai penanda bahwa saya Kansunuddin sebagai orang Jawa, tidak mungkin saya sebagai orang Bali. Nah, nanti saya dimarahi orang Bali, ya. Jadi ini sebagai penanda atau identitas saya bahwa oh, Kansunuddin ini dari Jawa. Lihatnya dari mana? Ya dari pakaian yang dikenakan. Nah, ini menunjukkan bahwa tradisi itu bisa berfungsi sebagai penanda. Dan yang terakhir, tradisi di dalam karya sastra bisa berfungsi sebagai setting, ya. Misalnya dengan melihat setting sosial atau setting budaya, itu bisa menunjukkan strata sosial atau aspek-aspek budaya tokoh yang bersangkutan berkaitan dengan latar belakang tempatnya mungkin atau sosialnya mungkin atau budayanya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa tradisi memiliki peran yang kuat dan penting dalam karya sastra. Demikian berkaitan dengan peran tradisi dalam sastra. Sampai jumpa dengan Kansunuddin Channel pada lain pokok bahasan. Terima kasih.